Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Dian 1905. Di video kali ini saya mau bikin konten, yaitu temanya tentang perjalanan saya dari pertama kali saya menghafal Al-Quran sampai saya selesai menghafal Al-Quran. Dan tentunya semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa termotivasi kalian untuk bisa menghafal Al-Quran sampai selesai. Dan sebelum video ini saya pernah buat satu video, dan video itu adalah video tentang pertama kalinya saya termotivasi untuk bikin konten YouTube ini. Dan di video itu banyak banget komenan buat saya. Nah, dan komenannya itu ada yang sukses selalu, ada yang semangat selalu, pokoknya banyak deh, berbeda-beda. Kalau kalian mau tahu, tinggal aja kalian lihat di video saya yang sebelumnya. Dan di video itu juga ada komenan, yaitu komenannya itu request minta konten yang berjudul cara cepat menghafal Al-Quran. Nah, tentunya pasti saya akan membikinkan konten tersebut ya, buat kalian yang request dan buat kalian juga yang kalian ingin menghafal Al-Quran, supaya kalian itu bisa cepat menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, dan juga nanti kalian akan jadi orang sukses. Nah, akan tetapi di video kali ini saya mau bikin konten tentang perjalanan saya yang dari 0 sampai selesai tadi ya. Nah, langsung saja ke videonya ini. Nah, pertama kali saya menghafal Al-Quran itu yaitu kelas 1 SMP ya. Nah, pas lulusan kelas 6 itu saya itu kan punya teman. Nah, di teman saya ini, di daerah saya ini jarang banget yang menghafal Al-Quran. Nah, ada juga paling menghafal juz amma atau surat-surat pendek atau yang lainnya. Nah, dari situ itu kan saya biasa aja, nggak ada niatan buat menghafal Al-Quran. Nah, tapi saya punya teman ngaji, tiba-tiba teman ngaji saya tuh nggak ada, jadi pada pergi ke pondok. Nah, akhirnya kan saya nanya, kata saya, teman-teman saya kemana? Nah, katanya teman-teman kamu itu lagi pada pergi pondok. Nah, kirain saya kan mondoknya mondok kitab ya. Nah, katanya bukan pondok kitab tapi pondok Quran. Nah, di situ kan saya termotivasi banget ya, karena jarang-jarang loh di daerah saya itu yang menghafal Al-Quran. Nah, akhirnya waduh, tong asup heula ih. Nah, akhirnya saya juga kan, nah di daerah saya itu kan jarang banget ya yang menghafal Al-Quran. Nah, akhirnya di situ tuh kan saya lihat teman saya kok pada berangkat ke pondok Quran. Nah, saya juga ada niatan, saya pengen juga kayak kalian. Nah, akhirnya saya juga kayak ada niatan buat kayak mereka, biar saya juga bisa menghafal Al-Quran. Nah, di situ saya langsung tuh izin ke orang tua. Nah, kata saya pengen kayak yang lain itu menghafal Al-Quran. Nah, tiba-tiba orang tua saya juga nyari-nyari pondok. Nah, di situ kan saya izin ke orang tua ya, pastinya ke mama sama ke bapak, karena restu orang tua itu nomor satu. Kalau kita udah mondok tapi tanpa restu orang tua, semuanya juga berantakan, nggak ada berkahnya. Menuntut ilmu itu nggak ada berkahnya kalau tanpa izin orang tua ya. Di situ itu saya langsung izin ya ke orang tua. Yang pertama itu ke bapak. Nah, akhirnya saya izin. Nah, di situ bapak saya itu mengizinkan saya, tapi beda dengan terus kan saya itu kan langsung ya, saya mondok di sana itu pokoknya senang banget karena di sana itu kan emang khusus Quran juga. Nah, jadi saya juga bisa ngatur waktu saya. Nah, jadi di sana itu pondoknya itu sehariannya itu ngaji kitab semua. Ngaji kitab. Jadi seharinya itu di pondok itu baca Quran terus. Nah, ngafal Quran. Nah, di sana itu malah ngaji kitab cuma 1 kali. Makanya saya itu sangat sangat senang deh, sangat bahagia di sana tuh. Nah, akhirnya saya itu bisa atur waktu saya sendiri, karena emang di sana itu diserahkannya itu ke diri sendiri. Jadi gimana kita yang mau ngejalaninnya. Jadi saya atur semuanya itu menurut metode saya, menurut
pikiran saya, dan apa ya, kayak mengaturnya itu sesuai dengan otak saya juga. Kan otak-otak manusia itu beda ya, beda-beda, ada yang cepat menghafalnya, ada yang lambat, ada yang lebih cepat banget, ini beda-beda lah. Dan nanti di video konten-konten saya ini saya mau bikin cara-cara tipsnya itu menurut metode saya, karena dulu itu emang diri kita sendiri itu yang bikin, jadi saya punya tips tersendiri. Dan tips saya ini bukan tips dari ini ya, bukan tips dari buku atau dari siapa, intinya itu tips saya sendiri. Nah, dan setelah itu pas saya udah dapet 22 juz, akhirnya saya itu kayak semangat banget pengen nyelesain, pengen kayak selesai sampai akhir gitu. Tapi di situ itu nggak mudah ya, buat kalian yang para penghafal Al-Quran itu nggak mudah banget buat selesai cepet itu. Karena kalau misalkan kita cepet-cepet pengen menjadi hafizah itu semuanya juga berantakan, jadi harus seimbang. Kita pengen cepet, terus kita juga bisa ngejaganya. Nah, di situ itu kan tugas yang pertama itu kan saya menjaganya. Nah, akhirnya pas juz 22 itu wah, intinya nggak karuan lah, banyak yang hilang, banyak hafalan-hafalan yang udah pada ngilang gitu. Akhirnya kan saya keder sendiri ya. Intinya buat kalian yang para menghafal Al-Quran itu jangan cepet-cepet ngafalin Qurannya, tapi diatur waktunya sebaik mungkin. Ada yang menghafalnya, ada juga buat ngulangnya, jadi jangan terus-terusan ngafal terus tapi ngulangnya enggak. Nah, udah gitu pas juz 22 itu saya nggak lanjut ngafal dulu ya, saya berhenti dulu. Akhirnya udah saya berhenti, saya atur biar saya kejaga semuanya pas juz 22 itu. Nah, setelah saya atur semuanya udah saya ketangkep di otak saya, akhirnya saya lanjut deh ngafalin Quran juz 23. Nah, di situ saya nggak berani sama sekali buat nambah hafalan yang banyak-banyak. Paling itu saya nambah itu satu hari satu lembar atau satu halaman, nggak banyak intinya. Nah, udah gitu saya imbangin tuh yang hafalnya yang mana, waktunya yang ngulangnya yang mana. Intinya saya selalu atur sedikit mungkin, dan akhirnya pas di akhir itu udah kepegang tuh ya 25 juz. Akhirnya di situ saya tinggal 5 lagi. Wah, jujur aja ya, diri sendiri itu kalau misalkan udah juz gitu tuh udah pengennya tuh cepet nyelesain aja gitu. Padahal ya gitu, nggak ada banget kita buat ya gitu. Padahal kalau misalkan kita cepet-cepet malah nantinya berantakan ya. Nah, tapi saya tuh terus selalu berusaha buat bisa menjaga yang 30 itu. Akhirnya saya lanjut, terus diberi waktu sama uminya di Winong itu diberi waktu 2 bulan buat kesemak semuanya. Akhirnya saya usahain, setelah semuanya beres 30 juz udah selesai semua, tinggal waktu disemanya saja. Disemanya itu dari jam berapa, jam 1 abis duhur itu selesai sampai jam 10 pagi besok harinya. Jadi orang tua saya itu kesana ngejenguk saya, ngedengerin saya di semah, terus besok nginep di sana sampai jam 10 pagi baru saya selesai, dan akhirnya doa. Nah, oh iya, jujur aja ya, pas saya selesai ngafalin Quran setor ke uminya aja itu udah kayak gak nyangka gitu ya. Pas surat dari Al-Ikhlas sampai An-Nas itu bener-bener gak nyangka banget pokoknya. Kayak apa sih ini gitu, kok apa sih, gak nyangka gak mau kadang gitu. Masa sih beneran, kan dulu tuh kayak gak ada pikiran buat sampai selesai, paling juga cuma berapa juz gitu, tapi kok bisa selesai gitu. Pokoknya harus yakin ya, yang pertama harus yakin kalau kita itu bakal jadi hafiz Quran, dan jangan pantang menyerah. Jadi jangan kayak udah gak mungkin juga, jadi udah santai-santai, jangan dibawa santai waktunya itu. Saya juga selalu cepet, intinya pengen ngejar lah. Udah 2 tahun di saya di Bino, akhirnya saya udah selesai. Nah, jadi semuanya itu kan totalnya 5 tahun ya saya menghafal Quran
5 tahun itu jangka waktu yang lama banget. Teman-teman saya ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun malah selesai. Nah udah gitu pas udah selesai itu kayak gak nyangka banget gitu, perjuangan apa sih, kayak ya Allah inget dulu itu pas pertama ngafal itu pokoknya ngafalin sedikit aja tuh susah banget, ngafalin setengah kaca aja tuh susah banget, tapi sekarang pokoknya enak di akhirnya. Perjuangan itu nggak ada yang sia-sia ya, padahal banyak rintangan banget. Terus juga sebelum saya di SEMA itu saya dikasih rintangan banyak banget. Intinya kalian juga pasti kalau misalkan menghafal Quran itu ngerasain. Dan kalian yang mau menghafal Quran jangan kaget kalau misalkan banyak rintangan yang datang, karena itu emang rintangan buat kita. Karena kan pasti ya semua yang Allah berikan yang berharga itu pasti perjuangannya juga harus berharga lagi. Enggak cuman sepele itu kita dapat berharga di depan Allah. Nah mungkin itu juga rintangan saya selalu mikir gitu, banyak banget rintangannya, gak tahu kalau dihitung berapa, intinya banyak banget ya. Dari sakit, kadang mau disemat tiba-tiba sakit, kadang tiba-tiba pada lupa lagi, banyak banget intinya. Udah sih kadang apa ya, kadang misalkan ditekan sama uminya buat cepet gitu, banyak ininya. Kadang orang tua juga yang pengen cepet selesai padahal kita belum bisa kan, tapi kalau kita yakin mah insya Allah. Terus juga rintangannya itu liburan terus, padahal kalau liburan kan ngeganggu banget gitu, ada TV, ada apa, ada HP, ada TV, banyak intinya. Tapi pas saya mau di SEMA itu malah liburannya itu banyak banget, kayak liburan pas mulutnya, pas apanya, banyak banget kan. Pulang lagi ke rumah, hafalannya hilang lagi, pulang lagi ke rumah, berangkat lagi, udah dilancarin di pondok, pulang lagi, hilang lagi. Intinya udahlah, nggak tahu. Saya juga pas di SEMA 30 juz itu saya juga nggak tahu ya, kayak saya bisa nggak sih, kayak pengen nangis sebenarnya. Tapi semuanya itu kan ada nilainya ya. Mungkin perjuangan kita itu ada balasannya. Dan saya juga ngerasain gitu, pasti kalian juga ngerasain kalau misalkan jadi penghafal Quran itu kayak gimana. Dan buat kalian yang nonton video ini, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga kalau kalian pengen konten-konten yang lain, tinggal komen di video ini ya. Dan terima kasih buat kalian yang mau. Dan nanti saya bakal kasih video saya video perjalanan lah, intinya sedih, intinya buat kalian biar termotivasi juga, biar kalian selalu semangat buat menghafal Quran. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Sepasang mahkota ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Ummi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati.
Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di syurganya nanti. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah, karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di syurganya nanti. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap bersama di syurganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart, in my heart. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi